Nadira, istri Tuan Abdul majikan kamu. Hai. Dia itu pembantu baru kita. Ini adalah cerita kisah nyata tentang seorang TKW bernama Narsi. Kamu jangan macem-macem sama dia. Mana mungkin Ai macem-macem sama Matt itu. Matt yang kemarin aja gini coba-coba rayu Ai. Tuan mau apa sih Tuan? Tapi tak akan ada orang yang percaya. Seorang pembantu dari tanah seberang. Seorang TKW asal Indramayu, Jawa Barat dari kekerasan. Lagi-lagi terjadi terhadap tenaga kerja wanita atau TKW di luar negeri. Pemerintah akan melakukan pendampingan Disiksa majikannya dan babak belur. tenaga kerja wanita diduga dianiaya oleh majikannya. Ler iler mang sumilir tak ijo royo maduli tak angon ring bule tak ijo royo. Mas, aku seneng banget deh, ramai banget acaranya. Aku jauh lebih senang karena kamu ada di sini. Ler iler tak ijo royo. Nanti, jangan nanti. Kamu ngomong deket-deket, nanti kamu kena serangan kuda ya. Sabar. Tolongin! Tolongin, suami saya, Mas cepat mas, ayo mas. Mas, ayo cepat. Pak De. Bude. Dok, gimana suami saya? Dari hasil ronsen dan CT scan, tulang punggung suami ibu patah. Saya mau ketemu suami saya, Dok. Ayo, Dok. Silakan, Bu. Narsi, aku ke depan sebentar ya. Iya, Kamu Mas. tunggu aja sini. Dok, kenapa dia nggak bisa bicara? Pasien mengalami penyumbatan darah di bagian otak dan pasien mengalami stroke. Tapi suami saya bisa sembuh kan, Dok? Insya Allah bisa, yang penting rajin terapi dan saya sarankan pasien dirawat di rumah sakit. Ya Allah, Pak De. Saya permisi ya, Bu. Iya, Dok. Gimana nih, Pak De? Bude, Narsi, biaya rumah sakit Pak De sudah saya bayar. Jadi selesai ini kita bisa langsung pulang, Bude. Tapi Bude pingin Pak De tuh dirawat di rumah sakit ini. Bude, maaf Bude. Uang saya sudah habis buat biaya rumah sakit ini, Bude. Jadi kalau Pak De harus sampai rawat inap, saya belum mampu, Bude. Dasar, kamu tuh nggak bisa diandalkan. Ya ampun, Pak De. Mas, ini gimana ya, Pak De? Aku bener-bener gak tega. Mau sampai kapan Pak De kayak gini terus? Selamanya. Kamu ngerti? Pak De akan seperti ini selamanya. Dan kenapa Bude ngomong seperti itu? Dikarenakan kita nggak punya biaya untuk Pak De berobat ke rumah sakit.
Dan kamu Narsi, kamu itu udah besar. Kamu ini sudah lulus SMA. Tapi apa yang bisa kamu perbuat? Coba apa? Bude, sebenarnya aku juga pengen bantuin. Tapi masalahnya aku ini cuma lulusan SMA. Nggak ada orang yang mau memperkerjakan aku lulusan SMA. Alah, kamu itu cuma jadi benalu di rumah ini. Dan bisanya cuma pacaran dan foya-foya. Dan kalau udah ada bencana datang seperti ini, kamu tuh cuma bisa nangis. Bude nggak perlu air mata kamu. Bude itu perlu uang untuk mengobati Pade kamu ke rumah sakit yang mahal. Dan kamu lihat sekarang Pade kamu sekarang tidak berdaya, duduk seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tuh memang benar-benar ya. Bude, aku udah pengen bantuin tapi aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Memang nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk Pade kamu dalam kondisi kamu seperti ini. Bude, maaf. Bude jangan ngomong kasar sama Narsi, Bude. Diam kamu. Kamu itu cuma orang luar. Ini urusan keluarga kami. Kamu tuh ngapain sih ada di sini? Bude, sebenarnya aku sama Mas Indra kesini. Kita mau... Saya mau ngelamar Narsi, Bude. Apa? Mau melamar? Masya Allah, kalian udah gak waras apa? Dalam keadaan Pade seperti ini perlu biaya. Kalian cuma memikirkan diri sendiri. Perasaan. Bude, aku sama Indra bisa jelasin semuanya. Cukup. Bude muak atas penjelasan kalian. Bude, aku mohon Bude. Dengar Narsi. Sejak kecil, semenjak orang tua kamu meninggal, Bude dan Pade kamu yang ngurus kamu. Dari uang sekolah, dari makannya dan merawat sampai sejak sekarang. Dan kamu tega meninggalkan Pade kamu dan berkata seperti ini. Kamu itu gak punya perasaan, gak punya hati nurani. Dasar kamu anak yang tidak berguna dan tidak berbakti. Saya minta maaf kalau perkataan saya tadi lancang. Tapi saya punya tujuan di balik omongan saya tadi, Bude. Saya minta maaf. Saya permisi dulu, Bude. Mas. Kita bisa bicara nanti. Kamu gak usah khawatir. Dan dengar Indra, jangan pernah kamu berpikir tentang pernikahan itu. Hilangkan pernikahan itu karena itu tidak akan pernah terjadi. Ngerti kamu? Mengerti, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengar Nasi, cuma ini jalan satu-satunya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Kalau kamu memang anak yang berbakti dan tahu terima kasih, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi TKW. Apa? Kamu mau jadi TKW? Iya, Mas. Aku udah pikirin semuanya. Enggak sih. Aku pokoknya nggak setuju ya kalau sampai kamu jadi TKW. Sih, di sana itu hidupnya nggak enak, menderita. Dan aku nggak mau ngelihat kamu itu menderita sih. Mas, doain aku aja, Mas. Semoga majikan aku baik di sana. Kalau lumayan, Mas, uangnya bisa aku kirim ke sini. Kan kamu bisa dong ngelamar-ngelamar kerjaan di sini. Kamu nggak mau coba? Mas, aku
Aku tuh udah coba semuanya. Kamu tahu kan? Tapi nggak ada yang bisa terima aku karena aku cuma tamatan SMA. Ya paling ujung-ujungnya juga harus jadi pembantu. Mas, kalau misalkan aku jadi pembantu di luar negeri, itu gajinya lebih besar. Ya tapi sih... Mas, Pak De sama Bude tuh udah baik sama aku. Dia udah ngurus aku dari kecil sampai sekarang. Dan udah saatnya aku harus balas budi sama mereka. Sih, kamu tahu nggak kenapa aku tadi ngomong kayak gitu? Aku cinta sama kamu. Majikan kamu namanya Tuan Abdul, tapi istrinya masih ada keturunan Indonesia. Jadi aku rasa kamu nggak akan kesulitan dengan masalah bahasa. Siang, Maci. Masuk. Sepatu. Saya Nadira, istri Tuan Abdul, majikan kamu. Tugas kamu di sini adalah bersih-bersih, masak di dapur, dan sedikit mengurus tanaman-tanaman saya di halaman depan. Satu lagi, di rumah ini ada peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Kamu tidak boleh terlihat, apalagi berbicara dengan laki-laki di rumah ini, baik kepada suami saya ataupun dengan anak saya Fadel. Paham? Antar dia ke kamar pembantu. Baik, Makcik. Hai. Beautiful. Mama. Dia itu pembantu baru kita. Kamu jangan macem-macem sama dia. Hai, Mama. Taklah. Mana mungkin ai macem-macem sama Matt itu. Matt yang kemarin aja genit coba-coba rayu ai. You sendiri tahu kan, Ma? Aku nggak boleh dilihat sama mereka. Jangan sampai deh mereka ngeliat aku. Aduh, apa yang menu makan siang ini? Udah lapar banget nih. Kita coba tested cookingnya Matt baru lah. Ayo, Pak. Mantap kayak ini. Harum. Hei, Ma. Nampaknya sedap, menu makan hari ini. Mantap nih, Ma. Ayo makan. Narsi, tenang, Narsi. Tenang, ada apa? Tenang, Narsi, tenang. Narsi, tunggu.
Narsih mana? Mana Ai tahu? Dari tadi Ai tak nampak Narsih. Nyonya bilang, aku nggak boleh dilihat sama laki-laki. Tapi kenapa Tuan Abdul ada di situ ngeliatin aku? Seharusnya Tuan Abdul kan nggak boleh ada di situ. Kamu ngapain di sini? Nak mari. Cuma nak mau pergi minum. Ambil ni, ha? Lihat ini apa? Lihat ini apa? Kenapa bisa pecah? Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Gak sengaja? Hah? Kamu bilang gak sengaja? Cepat beresin! Sebagai hukumannya kamu tidak boleh makan malam ini. Itu hukuman supaya kamu lebih hati-hati lagi kalau kerja. Ngerti gak? Baru aja kerja, udah bikin masalah. Hah? Kamu itu niat apa enggak sih kerja? Hah? Apa cuma mau duitnya doang? Hah? Cepetan, beresin! Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narsih, akhirnya kamu nelfon aku juga ya. Aku tuh senang banget kamu bisa telepon aku. Aku tuh udah nungguin telepon kamu dari semenjak kamu berangkat ke Malaysia. Kabar kamu gimana, Narsih? Aku baik-baik aja. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Oh iya, kamu kapan pulang ya? Nanti kalau misalkan udah 1 tahun aku kerja di sini dan uangnya udah kekumpul untuk biaya pengobatan Pak De, aku langsung balik ke Indonesia untuk ketemu sama kamu. Setelah kamu pulang kita langsung nikah ya. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Masih. Ya udah kalau kayak gitu. Assalamualaikum. Dengan siapa Narsih bicara? Apa jangan-jangan dia mengadu tentang apa yang terjadi di rumah ini? Nyonya? Kamu itu digaji di sini untuk kerja, bukan buat telepon-teleponan. Tapinya semua pekerjaan di rumah ini udah saya selesaikan. Tadi nyuci baju juga udah selesai. Sok tahu. Masih banyak lagi baju kotor yang harus kamu cuci. Mulai sekarang, kamu hanya boleh telepon 2 kali dalam sebulan. Ngerti? Nyonya. Apa sih? Pembantu itu malas-malasan banget. Bikin tensi darahku naik. Ya Allah, nih gimana ya? Aku nggak bisa ngabarin Indra kalau misalkan handphone aku disita. Narsih? Narsih? Tuan Abdul? Narsih, buka pintunya. Ini Ai bawa HP kau. Maaf Tuan, tapi saya tidak diperbolehkan sama Nyonya untuk ketemu sama laki-laki di rumah ini. Kalau Nyonya sampai tahu, nanti saya bisa dihukum. Oh, oke. Kalau itu yang kau mau, tak apa. Biar Ai letak HP kau di depan pintu kamar. Cepat diambil. Ya, Ai letak nih.
Narsi. Aduh Narsi, enak banget sih kamu. Kamu belum kerja udah dibayar uang 6 bulan. Lumayan. Aku bisa beli baju apa yang aku mau, yang udah aku impi-impikan. Uang untuk pengobatan Mas Ridwan nanti aja. Aja Mas. Gimana sih Mas, keponakan kamu? Udah jadi TKW, tapi belum kasih uang juga. Ya Allah, gimana keadaan Narsi? Apa Narsi baik-baik saja di luar negeri sana? Kita itu udah ngerawat Narsi itu dari kecil. Kita udah anggap jadi anak kandung kita sendiri. Udah gede, dia lupa balas budi. Marni, kamu cari tahu gimana keadaan Narsi. Jadi Mas, jangan pernah salahin aku kalau Mas masih ada di sini ya. Karena aku nggak bisa bawa Mas ke rumah sakit untuk terapi. Karena nggak ada uangnya. Kamu ngapain? Di rumah ini tidak ada pembantu yang makan dengan piring yang sama dengan majikannya. Taruh! Mama, dengar baik-baik ya. Jangan pernah melanggar aturan di rumah ini. Jangan pernah kamu memperlihatkan diri kamu sama laki-laki di rumah ini. Ngerti? Maaf Nyonya, tadi saya cuma lagi lapar aja. Dan saya juga nggak pernah memperlihatkan diri saya sama Tuan Muda sama Tuan Abduh. Bohong! Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sengaja menjatuhkan garpu dan pisau. Dan kamu sengaja merangkak mengambilnya supaya dilihat suami saya kan? Maaf Nyonya, saya nggak tahu kalau misalkan ada Tuhan di situ. Jangan banyak alasan. Tapi benar Nyonya. Saya berani sumpah, saya nggak tahu kalau misalkan ada Tuhan di situ. Cukup! Saya peringatkan sekali lagi sama kamu untuk terakhir kalinya. Jangan pernah menunjukkan diri kamu di depan laki-laki di rumah ini. Kalau sekali lagi kamu melakukannya, kamu akan tahu akibatnya. Jelas? Ini jatah makan kamu hari ini. Makan! Makan! Jangan pernah coba-coba mencuri makanan di rumah ini. Ngerti? Jangan. Jangan takut. Nyonya cuma salah paham. Tapi Tuhan ngapain Tuhan datang ke sini?
Nanti kalau misalkan Nyonya lihat, takutnya nanti Nyonya jadi salah paham. Saya permisi. Tunggu. Makan nih. Makan. Nggak usah, Tuan. Terima kasih. Tak apa. Kalau kamu sakit, nanti malah jadi masalah. Nanti keluarga ini juga yang tercemar nama baiknya. Ya tak? Makan dah. Makan lah, Narsi. Makan dah. Makasih, Tuan. Narsi! Narsi! Iya, Nyonya. Lagi ngapain kamu? Abis mandi tadi. Bikinin saya teh. Iya, Nyonya, sebentar. Sama snack. Nyonya, saya taruh mana? Itu di meja. Iya, Nya. Kamu apain teh saya? Maksudnya gimana, Nya? Kan saya udah siapin tadi. Iya, saya memang pesen teh, tapi nggak pakai rambut kamu. Maaf, Nya. Maksudnya gimana? Ada rambut kamu di tas saya. Kamu sengaja ya, biar saya keselak rambut kamu, dasar jorok. Ya ampun, Nya, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau misalkan ada rambut saya di teh Nyonya. Saya minta maafnya, saya benar-benar nggak sengaja. Jadi kamu mau bilang kalau saya itu mengada-ada? Iya? Astagfirullahaladzim, Nya. Sama sekali nggak. Saya tuh benar-benar nggak bermaksud kayak gitu. Sini. Nyonya, sini. Nyonya, sini. Diam di situ kamu. Jangan dong, Nyonya. Saya minta maaf, Nyonya. Saya benar-benar tidak sengaja, Nyonya. Nyonya, jangan, Nyonya. Nyonya. Kalau nggak begini kamu nggak kapok. Semenjak orang tua kamu meninggal, Bude dan adik kamu yang rusak. Dari uang sekolah, dari makanan dan berawat sampai sejak sekarang. Ya Allah, tolong berikan hamba-Mu ini kekuatan untuk menghadapi ini semua. Hamba butuh pekerjaan ini, ya Allah.
Tuan, Tuan ngapain sih Tuan? Ais, cantiknya kau Narsi. Ai bener-bener suka sama kau. Tuan mau ngapain sih Tuan? Tuan lepasin Tuan. Tuan. Narsi. Sudahlah Narsi, jangan berontak. Ai rasa kau juga punya rasa yang sama Ai, ya? Suka pula kan sama Ai, ya? Narsi. Mas? Narsi. Mas kok bisa bicara, Mas? Aku mimpi buruk. Narsi disiksa sama majikannya di luar negeri. Tolong kamu hubungi Iya. Gen TKW. Iya, Mas. Yang bawa Narsi kerja. Bodoh amat sama nasib si Narsi. Mau gimana di luar negeri? Yang penting, aku udah dapet uangnya di agen TKW-nya. Bisa buat belanja. Ingat Narsi, jangan kau pernah cerita hal ini pada siapapun. Tapi kalau kau mau cerita, silakan. Tak apa. Tapi tak akan ada orang yang percaya. Kau tahu kenapa? Karena kau hanyalah maid. Seorang pembantu dari tanah seberang. Yang tak punya kekuatan apa-apa. Kalau kau tak percaya, sila lapor. Nanti akan kita hitung. Berapa orang yang percaya? Hah? Tak ada orang percaya sama sekali. Nol besar. Atau katakan tuanmu Abdul sudah menodai kau. Ya? Sekali lagi. Tak ada orang yang percaya dengan kau cakap itu. Oke. Sekarang kau boleh pergi. Mas, aku seneng banget deh. Acaranya rame. Aku jauh lebih senang karena kamu ada di sini. Tuan mau apa sih Tuan? Tuan lepasin Tuan. Tuan. Ingat Narsi, jangan kau pernah cerita hal ini pada siapapun. Tapi kalau kau mau cerita, silakan. Tak apa. Tapi tak akan ada orang yang percaya. Kau tahu kenapa? Karena kau hanyalah maid. Seorang pembantu dari tanah seberang. Yang tak punya kekuatan apa-apa.
Mana sini pembantu dipanggilin? Bukannya jawab. Narsi! Narsi? 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 Iya. Narsi? Saya ini menggaji kamu untuk mengurus rumah saya. Bukan buat mandi begini. Kamu ngapain mandi pakai baju, ah? Saya Dasar cengeng. Ditanya malah nangis. Saya itu paling benci lihat pembantu nggak berguna kayak kamu. Di sini, sini mandi lagi. Ayo, sini, sini. Marni. Iya, Mas. Kamu baru belanja. Uang dari mana? Ya dari mana lagi, Mas? Kalau bukan dari keponakan kamu. Jadi Narsi sudah kirim uang? Iya, sudah. Tapi Mas tenang aja. Aku udah sisihkan uang untuk perawatan Mas. Ya? Jadi Mas gak usah khawatir. Oke? Terima kasih ya. Ya Allah. Narsi. Pak Ade harap kamu baik-baik saja di sana ya, Nduk ya. Ya Allah, tolong lindungi Narsi ya Allah. Tolong jaga Narsi. Kasihan Narsi. Kalau sampai tumpah, saya siram kamu pakai air mendidih. Mau? Maafnya. Oh my God. Mam, kenapa dia? Ya, gitulah. Kalau pembantu malas kayak dia itu sekali-sekali harus dihukum. Biar tahu rasa, biar dia rajin kerja. Sekarang dia lumayan rajin kerja kan? Kenapa, Pak? Kok ngeliatinnya serius banget? Ah, tak lah. Tak ada apa. Udah. Ngapain sih ngomongin pembantu? Gak penting. Ayo makan. Sana kamu urusin laundry. Sana. Pergi, Tuan! Sekarang kau boleh pergi. Kuatkan hamba ya Allah. Hamba tahu ini hanya cobaan darimu. Dan hamba juga yakin cobaan ini gak akan lebihin dari hamba. Sini ya, masuk! Masuk! Ajar, dasar pembantu gak tahu diri. Sini. Kamu sengaja ya, hah? Membuat reputasi keluarga saya hancur, iya? Bukan seperti itunya. Saya gak bermaksud.
Kamu sengaja kan? Hah? Nangis di depan supaya semua tetangga saya melihat kalau kamu itu tersiksa. Iya kan? Itu kan yang kamu mau? Biar semua orang tahu kalau kamu itu tersiksa hidup dengan keluarga saya. Iya kan? Bukan begitu. Bang! Oke, kalau kamu pikir dengan menangis bisa menghancurkan reputasi keluarga saya, mari sini, saya ajarkan bagaimana cara menangis yang benar. Ya! Sini kamu! Nyonya! Sini kamu! Nyonya! Nyonya ampun Nyonya! Nyonya! Saya ajarin kamu bagaimana cara menangis yang benar. Nyonya jangan dong Nyonya! Nyonya jangan dong! Nyonya! Kalau mau nangis jangan setengah-setengah. Nangis yang kencang! Aku gak bisa diperlakukan seperti ini, ya Allah. Aku harus pulang. Aku harus telepon Indra. Diam, Bos. Diam. Tapi buat apa aku telepon Indra? Indra pasti bakal mandang aku jelek banget. Apalagi dengan kondisi aku yang sekarang. Ya Allah. Halo Pak De. Dok, Pak De benar-benar turut prihatin sama kamu, Dok. Kamu baik-baik saja kan di sana ya, Dok ya? Kamu nggak usah khawatirin Pak De. Pak De di sini baik-baik saja, Dok. Insya Allah penyakitnya Pak De ini akan segera sembuh. Iya Pak De. Dok, kok Pak De dengar kamu suaranya lagi nangis? Kamu kenapa, Dok? Enggak kok Pak De, aku nggak nangis. Ini aku tuh lagi pilek. Tapi aku seneng kok kerja di sini. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu ya, Dok ya. Oh iya. Kok kamu tumben telepon Pak De? Kamu nggak dimarahin sama bos kamu? Enggak Pak De. Ini aku cuma lagi istirahat. Bentar lagi aku juga balik kerja lagi kok. Aku cuma kangen aja sama Pak De. Karena Pak De perhatian sama aku. Kamu memang anak yang baik. Ya sudah, kamu kan sekarang sudah dengar suara Pak De. Kamu kembali kerja ya, Dok ya. Kamu yang sabar ya, Dok ya. Iya Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aku gak bisa cerita beban yang ada di hatiku ini sama siapapun. Hatiku ini benar-benar hancur. Dan gak ada yang tahu betapa beratnya menanggung semua ini. Iya, jadi begini Mas. Bisa nggak ya?
kalau tolong Ibu, kalau gajinya Narsi 6 bulan ke depan itu ditransfer ke rekening Ibu. Soalnya Pak D-nya lagi butuh banyak pengobatan, biaya. Gimana, Pas? Iya Bu, iya. Iya Ibu nggak usah khawatir. Majikannya Narsi itu orangnya baik-baik banget kok. Iya Bu, mereka pasti akan kasih apa yang Ibu minta. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya Mas. Iya Bu. Ya. Pak Arsono tak usah khawatir. Pasti segera transfer uangnya ke rekening you. Terima kasih Pak Abdul. Tak usah khawatir. Terima kasih. Sila. Mas Arsono mau ditransfer uang sama Tuan Abdul. Tuan ngapain sih Tuan? Narsi, asal kau tahu, keluarga kau di kampung itu sudah minta pembayaran 6 bulan di depan. Jadi bolehlah Ai minta bonus Iki. Tuan apa-apaan sih Tuan? Ekstra kerja kau. Tuan lepasin nanti kalau ada gimana Tuan, nanti saya dimarahin. Sudah lah, tahu samanya cakap kau. Ayo masuklah. Masuk. Masuk. Tuan mau ngapain? Tuan sana. Diam kau. Papa. Kok senang-senang sendirian sih? Mau ngapain? Aku udah tahu apa yang kamu lakukan sama Papa barusan. Harusnya kalau mau senang-senang, ajak aku juga dong. Fadel. Lepasin! Fadel. Dasar rumah tuh sialan! Kamu pikir kamu siapa, ha? Lepasin! Fadel. Apaan ini? Ini mah, dia berani ngerayu-ngerayu aku. Dia nyuruh aku masuk ke kamar yang nggak tahu dia udah keadaan seperti ini. Bengkel itu Nyonya. Bengkel kamu. Ajar aja mah. Kurang ajar. Nyonya jangan beraninya. Kamu. Kamu sialan. Kamu udah tahu diri. Kamu. Berani kamu berat. Maju sialan. Itu cewek yang suka ngerayu anak majikannya. Kalian dasar jambai. Melek. Tuh, mangsa baru. Ada orang baru tuh, dasar. Ya Allah, kenapa perasaanku nggak enak kayak gini ya? Ada apa dengan Narsi? Ya Allah. Mau ngapain? Mas mau ngapain? Mas mau ngapain? Aku mau telepon Narsi. Apa? Nggak kedengeran. Mas makan aja. Sekarang Mas makan aja. Aku mau telepon Narsi. Mas tuh jangan ganggu Narsi lagi kerja. Udah ya. Nanti bosnya mecat loh, Mas. Mas gimana sih? Udah Mas makan dulu. Enggak, aku nggak mau makan. Aku mau telepon Narsi. Mas jangan ngeyel ya. Aku tuh udah capek ngurusin Mas kalau Mas tuh kayak begini. Ayo, sekarang Mas makan. Udah, makan. Bangun! Ya ampun, Bu. Ini tempat ini nggak pantas buat kamu. Bu, jangan dong, Bu. Ibu jangan dong, Bu.
itu hamil, Narsi. Hamil? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin saya hamil. Dari hasil tes dan lab laboratorium, itu memang kamu benar hamil. Dan hukuman buat kamu sudah ditetapkan. Hukuman apa ya, Bu? Saya tuh gak bersalah. Hukuman untuk tindakan asusila itu berlaku di negara ini. Apa? Saya sama sekali gak bersalah. Rasain. Kabarnya kan di sana jadi pelacur tuh, Bu, bukan jadi pembantu. Pantesan. Udah bawa uang banyak budenya. Cik, amit deh. Saya mah kalau punya anak kelakuan kayak si Narsi, berani jalik, Bu. Bu, lihat badan si Narsi. Ada yang berubah, Bu. Amit-amit. Ayo, Bu. Amit-amit deh. Dasar ya! Anak gak tahu diri. Udah bagus kamu tuh kerja di luar negeri jadi TKW. Gaji kamu gede. Majikan kamu baik. Akibatnya sekarang kamu dideportasi. Jadi pulang ke Indonesia. Maafin aku, Bude. Tapi aku benar-benar udah gak sanggup kerja di sana. Majikan aku benar-benar galak, Bude. Dan aku diperlakukan sebenarnya gak wajar. Ya ditahan dong. Yang penting tuh kamu dapat uang. Dan biaya untuk perawatan adik kamu. Terus sekarang kamu gak mau kerja. Gimana? Gimana? Kita dapat uang dari mana? Bude, aku janji aku akan cari kerjaan yang lain. Tapi aku gak mau jadi TKW lagi. Emangnya? Masih ada yang mau terima kamu jadi TKW? Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Maafkan Pak Ade, Narsi. Pak Ade gak bisa berbuat apa-apa, Nak. Agen kamu itu telepon Bude dan marah-marah. Kamu bertiga jadi pembantu. Repotin aja sih. Hah? Kamu tuh repotin aja sih. Beri. Beri. Allah. Perut kamu? Enggak. Enggak. Jangan pernah kamu bilang kalau kamu hamil. Hamil? Dasar! Bikin malu kamu dipulangkan ke Indonesia. Terus kamu bawa aib ke rumah ini. Itu sama aja. Kamu udah melemparkan kotoran ke muka pada yang bude kamu. Kamu tuh dasar. Sini, cepat. Cepat. Bude. Bude, jangan dong, Bude. Kalau kamu begini, kenapa kamu gak bunuh diri di sana? Daripada kamu pulang bikin malu dan bikin aib. Bude. Bude, tolong Bude, maafin aku. Bude, tolong Bude, jangan tinggalin aku di sini. Tempat kamu di sini? Bude, aku sekarang tuh lagi hamil, Bude. Nanti kandungan aku gimana? Karena kamu lagi hamil, makanya kamu ada di sini. Kalau kamu keluar, nanti orang-orang tahu perut kamu buncit. Akibatnya mereka akan tahu kalau kamu tuh hamil. Ngerti kamu? Udah, kamu tinggal sini.
Bude! 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 Bu. Ya, mari Bu. Stop. Kenapa, Pak? Kamu nggak ke rumahnya Bu Marni? Emang ada apa ya Pak dengan Bu Marni, Pak? Nggak tahu ya? Narsi udah pulang. Iya. Bapak-bapak nggak lagi bercandain saya kan? Ya enggak, Mas. Coba diparanin dah. Sebentar. Nggak salah lihat beneran? Enggak, Mas. Ya sudah, makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Aduh, alah mau Pak. Pak. Makasih Pak. Yuk, Mas. Girang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bude. Mau ngapain kamu kesini? Saya dapat informasi dari warga Bude kalau Narsi sudah pulang ya Bude. Boleh saya ketemu sebentar Bude? Nggak bisa. Kamu lebih baik sekarang pulang. Kamu pulang. Tapi Bude, saya mohon sekali Bude. Saya sudah kangen dengan Narsi Bude. Saya ingin ketemu sebentar saja. Saya bilang nggak bisa. Pergi kamu. Bude, sebentar saja Bude. Pulang. Pergi. Bude. Pergi. Bude, tapi sebentar saja. Nggak bisa. Bude. Suara Narsi. Tapi harus gimana nih? Narsi? Sini. Kamu Narsi, tunggu, Narsi. Kamu jangan buka pintunya. Sekarang di mana hati Bude? Di mana hati Bude? Ponakan sendiri taruh tempat kayak gini, Bude. Udah. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Kamu ngerti? Narsi! Kamu hamil. Oh, jadi ini kamu bilang pengen cepet pulang ke Indonesia. Kamu bilang kamu janji mau nikah sama aku. Dan aku di sini, aku setia nyari kabar kamu dari keluarga kamu dan dari keluarga yang lain, bahkan dari semua warga yang ada di sini. Tapi apa yang aku dapat sekarang? Kamu hamil. Aku kecewa sama kamu, Narsi. Mas. Aku bisa jelasin semuanya. Apa? Kamu mau jelasin apa? Kamu mau jelasin siapa calon bapak dari jabang bayi ini? Iya. Aku nggak butuh. Aku kecewa sama kamu. Mas. Mas, aku bisa jelasin semuanya sama kamu, Mas. Jelasin. Ponakan sama Bude sama aja. Kamu balik lagi. Kamu sini. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Balik lagi, kamu. Kamu masuk. Jangan pernah berpikir kamu akan keluar dari tempat ini. Kamu ngerti? Ngerti kamu? Bude. Bu Yanti, saya meminta tolong sama Bu Yanti. Keponakan saya Narsi baru pulang dari Malaysia. Dia sangat menderita. Tolong Bu Yanti. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu buat Narsi Pak? Saya khawatir dengan kondisi Narsi. Tolong Bu Yanti periksa kondisinya Narsi. Dia sedang hamil, Bu.
Astagfirullahaladzim. Narsi hamil, Pak. Saya sangat khawatir dengan kondisi Narsi. Kasihan Narsi. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Iya, Pak. Bapak tenang aja. Saya akan periksa kondisi Narsi. Bapak juga jaga kondisi Bapak. Iya, Bu Yanti. Terima kasih. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Kenapa kamu nggak bunuh diri di sana? Daripada kamu pulang bikin malu dan bikin aib. Aku nggak butuh. Aku kecewa sama kamu. Buat apa juga aku hidup? Kalau satupun orang nggak ada yang peduli. Lebih baik nyusul bapak dan ibu di sorga. Narsi? Narsi? Ini saya, Bidan Yanti. Saya cuma mau meriksa kondisi kamu. Astagfirullahaladzim! Narsi! Narsi! Tunggu Narsi! Narsi! Astagfirullahaladzim! Narsi! Jangan lakuin ini Narsi! Astagfirullahaladzim Narsi! Astagfirullahaladzim Narsi! Ya Allah Narsi! Astagfirullahaladzim! Narsi bangun Narsi! Narsi! Kenapa lagi dia? Untuk sementara, Bu. Biarkan Narsi istirahat di kamarnya dulu, Bu. Kalau di WC yang kotor, itu bisa mengganggu kesehatannya. Apalagi dia lagi hamil. Dia butuh tempat yang nyaman, Bu. Enggak. Dia nggak bisa tinggal di sini. Lihat perutnya. Nanti semua orang akan membicarakannya, menggosip dan menggujingkan. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi untuk kali ini aja ngertiin kondisi Narsi, Bu. Cukup! Saya budenya. Lagi pula, kayaknya Anda sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Jadi silakan pergi. Ayo cari yuk. Cari yuk. Hei Narsi! Hei! Kamu kebun gak bener. Kerja jadi TKW, kita usir aja dari kampung ini. Pergi! Pergi! Awas kamu ya! Aku tuh gak salah. Hei, kamu! Perempuan yang ngotoin kampung ini. Bikin sial kampung sini. Aku tuh gak salah. Saya tuh gak tahu apa yang terjadi sama aku. Aku tuh gak salah. Sawah, Bu. Iya, kita ke sawah. Liatin kebun ya, Bu? Bener. Ini udah panen kayaknya kita ya. Awas, Bu. Bu. Lihat deh. Kasihan ya. Udah hamil gila lagi. Dasar perempuan gak tahu diri. Bikin malu kampung sini aja. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Dosa lo, Bu. Situ kamu siapa ya? Punya. Udah diam. Kalian tuh nggak tahu ya. Apa yang udah saya lewatin semuanya? Kamu tuh jago sama sembarangan kamu ya. Jangan Neng. Apa yang udah saya lewatin? Neng, lepasin Neng. Aku butuh Narsi, tenang Narsi. Ibu itu nggak bersalah, Narsi. Saya juga nggak bersalah. Saya ini diperkosa. Saya juga nggak mau kayak gini.
Saya benar-benar melakukan gak wajar sama majikan saya. Saya nggak mau kayak gini. Iya Narsi, saya tahu. Ada saya di sini Narsi. Saya bisa dengarkan cerita kamu. Tenang ya Narsi. Kamu lepasin Ibu itu sekarang ya. Ayo Narsi. Aku nggak salah. Iya saya tahu. Aku nggak salah. Ya Allah. Minggir, Ibu minggir. Ibu minggir. Minggir. Astagfirullah Bu Marni. Narsi jangan diperlakukan seperti itu Bu. Itu makin mengganggu jiwanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Coba katakan, supaya Marni nggak nyerang orang kampung. Saya ini malu. Iya, tapi bukan seperti itu solusinya, Bu. Diam kamu. Kamu jangan ikut campur. Saya budenya. Saya yang merawat Marni dari kecil. Jadi jangan ikut campur. Ngerti kamu? Kamu diam di sini. Marni, aku mohon sama kamu. Aku mohon, tolong kamu lepasin Narsi. Aduh Mas, jangan suka denger apa kata warga deh. Mereka itu tahu cuma dari kulitnya. Mereka tuh nggak tahu permasalahan sebenarnya. Iya, aku tahu. Aku ngerti. Tapi kan kasihan Narsi kalau sampai dipasung seperti itu. Mas, sebenarnya aku tuh mau nyelamatin Narsi. Mas gak inget apa? Waktu dia mau bunuh diri. Iya, tapi kan ada cara lain, Marni. Mas, kalau misalnya Narsi itu meninggal, apa warga itu mau tanggung jawab? Udahlah Mas, aku nih peduli sama Narsi, makanya aku pasung. Supaya dia itu tidak melukai dirinya dan bayinya. Marni. Udah ya, aku turun kerja dari pagi. Jangan suka bikin pusing. Aku tuh gak bersalah. Aku tuh gak bersalah. Iya, aku tuh gak bersalah. Aku harus keluar dari sini. Aku gak bersalah. Kamu yang bersalah. Kamu yang buat aku menderita. Keluar. Mas itu belum boleh pergi. Gimana sih? Aku mohon Marni, aku ingin ketemu sama Narsi. Mas itu tidak boleh dulu ketemu Narsi, ya? Tapi kasihan Narsi. Mas itu tenang aja. Aku itu udah kasih Narsi makan sehari 2 kali. Jadi Narsi itu sehat walafiat. Iya, masuk. Mas masuk dulu, nggak boleh kemana-mana. Aduh. Keluar kamu, keluar. Aduh.
Narsi suaranya. Ya Allah. Bu. Bu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Apa sih, Pak? Ibu mau ngantuk. Tolong, Bu Narsi, Bu. Ya Allah. Tuhan, sadar Tuhan! Akan ada yang dengar teriakan kau, ha? Assalamualaikum. Bu Yanti, mohon maaf, saya telepon malam-malam, Bu. Bu, saya mau minta tolong, Bu. Tolong datang ke rumah saya, Bu. Saya sangat khawatir sama Narsi, Bu. Narsi teriak-teriak kenceng banget, Bu. Tolong ya, Bu, ya. Datang sekarang ya, Bu, ya. Tolong ya. Mas, ngapain sih pakai telepon aku? Untuk telepon Bu Yanti? Narsi itu, biarin aja teriak-teriak, nanti juga diam sendiri. Apa sih, bikin malu aja kalau semua orang tahu heboh ngurusin ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Bu. Ponakan saya itu lagi sakit, teriak-teriak, Bu. Masa kamu lebih mikirin tetangga sih? Tolonglah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Marli, ayo buruan. Astagfirullah. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana apa itu? Anak haram itu harus dibunuh. Jangan, Narsi, jangan. Anak ini tuh nggak bersalah, Narsi. Dia udah nyusahin hidup aku. Dan dia akan nyusahin hidup kalian. Jadi balikin. Dan aku membunuh bayi itu. Balikin sekarang. Bu, tolong pegang anaknya sebentar, Bu. Mau dibawa kemana? Balikin dulu sini. Kamu mesti tenang, Narsi. Anak ini nggak bersalah, Narsi. Bersalah. Narsi. Bersalah. Sabar, Narsi. Mau dibawa kemana sih, Mas? Mas, mau dibawa kemana sih, Mas? Mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Mas, mau kemana sih, Mas? Ntar aja perginya. Mas, mau dibawa kemana sih? Ih, lepasin dulu. Kan tadi saya nanya, mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Bayi setan! Iya, itu bayi setan itu. Iya, itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu bakal nyusahin kalian soalnya. Bayi setan itu. Bu Marni, Pak Ridwan, terima kasih kalian sudah mengizinkan saya untuk mengadopsi bayinya Narsi. Pak Ridwan, sepertinya Anda yang berhak untuk memberikan nama untuk bayinya Narsi, Pak. Boleh saya gendong?
Saya akan kasih nama Rahayu. Artinya yang terselamatkan. Allahu Akbar. Namanya Rahayu. Dia adalah putri dari Narsi. Orang kampung menyebutnya sebagai putri dari TKI yang diperkosa, dan hidup Rahayu selalu penuh ejekan sejak di taman kanak-kanak. Sini sayang. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Sabar ya, Dok ya. Rahayu. Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu selalu ada buat kamu. Yuk, nanti pulang sekolah kita belajar bareng ya. Oke, boleh, Kak. Adik, kamu ngapain sih deket-deket sama anak TKW nggak jelas ini? Apaan sih kamu? Kamu denger ya, jangan pernah kamu deket-deket sama Adi lagi, ngerti? Dasar cewek nggak jelas. Ayo. Dan sesuai dengan janji Yanti, Rahayu tidak mengalami nasib yang sama dengan ibunya. Yanti mengirim Rahayu belajar keluar kota dan dilarang kembali lagi. Rahayu tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas dan berprestasi. Saya terima nikahnya Rahayu binti Fuli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu akhirnya menemukan kehidupan surganya, di mana dia jatuh cinta pada pria yang menghormatinya dan bersedia menikahinya tanpa melihat masa lalunya. Dan Rahayu sekarang menjadi pengacara di luar negeri yang mempunyai dedikasi untuk menolong orang-orang seperti ibunya.